Outlook Indonesia 2023. Selamat pagi pendengar dan juga netizen. Jadi tahun 2023 ini dinilai sebagai tahun politik yang akan penuh dengan dinamika dan juga eskalasi tensi politik yang meninggi. Ujaran kebencian, informasi bohong, serta politisasi SARA dikhawatirkan bahkan marak akan terjadi. Nah, sementara di sisi lain, kesuksesan penyelenggaraan pemilu serentak di 2024 juga harus didukung dengan terus mengawal proses dan tahapan yang terus berlangsung. Tapi bagaimana pemerintah atau dalam hal ini penyelenggara pemilu ya mengantisipasi kondisi politik di tahun 2023? Seperti apa juga kiprah KPU atau Bawaslu dalam memastikan kesuksesan pemilu 2024? Nah, pagi hari ini kita membahas Outlook Indonesia Cemerlang 2023 dengan tema mewaspadai situasi politik pada 2023 menjelang pemilu 2024. Cuma hangat atau panas membakar? Anda bisa ikut serta juga menelpon ke kami di 0215869000 atau SMS WA di 0811806543. Saya sudah bersama dua narasumber di pagi hari ini. Yang pertama ada anggota Bawaslu Republik Indonesia, Pak Puadi SPDMM. Pak Puadi, selamat pagi Pak. Apa kabar Pak? Selamat pagi, Assalamualaikum. Bang Bari Hamzah. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Puadi sudah meluangkan waktu ya bersama Sinta. Kemudian juga ada anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini SHMH. Bu Titi, selamat pagi. Apa kabar Bu Titi? Selamat pagi Mas Beri, Pak Puadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat-sehat ya dua-duanya ya, Pak Puadi dan juga Bu Titi. Alhamdulillah sehat. Saya di awal ini mungkin ingin ke Pak Puadi terlebih dahulu ya. Kan beberapa waktu yang lalu Pak Presiden sempat menegaskan agar persoalan teknis pemilu ini diperhatikan betul agar tidak menjadi politis Pak. Bagaimana sejauh ini tanggapan dari Bawaslu mengenai arahan dari Presiden tadi Pak Puadi? Ya, terima kasih Mas Beri. Pertama, menuju pemilu berintegritas ya. Ini juga menjadi tugas utama bagi Bawaslu ya. Nah, hal tersebut juga dilakukan Bawaslu dalam rangka menjaga kepentingan pengawasan. Ada hal yang menjadi catatan yang pertama menjaga makna daulat rakyat. Kepentingan untuk meraih trust publik sehingga dapat menumbuhkan pengawasan partisipatif itu sendiri. Nah, tiga kepentingan inilah yang akan dijadikan Bawaslu sebagai spirit sekaligus sebagai margin of appreciation bagi terpeliharanya keadilan pemilu. Kemudian juga tiga kepentingan yang tadi saya sampaikan, Bawaslu juga menjadi pembatas ya bagi kerja-kerja Bawaslu agar tidak terjebak pada kepentingan politik praktis sebagaimana yang diamanatkan oleh Presiden. Harus diakui bahwa menjelang perhelatan demokrasi di Indonesia, potensi permasalahan yang akan dihadapi terutama Bawaslu. Nah, ini dalam pengawasan pemilu akan sangat kompleks ya Mas. Mengingat secara teknis regulasi yang mengatur terkait penyelenggaraan pemilu tidak mengalami perubahan nih. Pemilu 2024 juga masih menggunakan Undang-Undang 7 tahun 2017. Sehingga potensi permasalahan yang akan ditemui juga akan sama gitu. Demikian Mas Beri Hamzah. Bu Titi, betulkah berarti ya persoalan teknis ini memang betul bisa jadi akan menimbulkan persoalan jika tidak diperhatikan betul oleh penyelenggara pemilu ataupun pengawas dalam hal ini Bawaslu, Bu Titi? Ya, saya kira belajar dari penyelenggaraan pemilu sebelumnya, apa yang disampaikan oleh Presiden sangat kontekstual ya, karena apa yang diselenggarakan di Indonesia ini sangat luar biasa, yaitu pemilu serentak terbesar satu hari di dunia.
Nah, ini kalau dari sisi besaran tanggung jawab saja, tentu sudah melahirkan tantangan tersendiri. Belum lagi dia dikombinasikan dengan sistem pemilu yang juga paling rumit di dunia. Bukan hanya Indonesia yang menerapkan misalnya sistem proporsional terbuka, tetapi ketika dia dikombinasikan dengan pemilu serentak, lalu di dalamnya ada 5 posisi sekaligus, ada pemilu legislatif, DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, ditambah lagi pemilu presiden. Nah, ini kan luar biasa bebannya. Di mana-mana secara alamiah, kalau bebannya besar, berarti tantangan teknisnya juga besar. Dan dalam kompetisi pemilu yang sangat kompetitif, hal-hal yang sifatnya teknikal, kalau tidak dikelola dengan baik, dia bisa tereskalasi menjadi dugaan-dugaan. Misalnya contoh pada 2019 lalu, ketika surat suara terlambat sampai ke TPS, itu kan luar biasa, menimbulkan misalnya spekulasi di TPS pada lingkup terkecil. Oh, ini ada apa? Kenapa surat suaranya yang terlambat ketika di basis misalnya pendukung si A, pendukung si B. Nah, ini kemudian bisa berdampak pada kontroversi, menimbulkan prasangka, dan kemudian kalau dia berkelindan dengan penyebaran disinformasi, misinformasi, bisa menimbulkan dampak yang lebih buruk. Terutama misalnya adalah keraguan atau kemudian ketidakpercayaan pada penyelenggara pemilu, bahwa penyelenggara pemilunya profesional dan netral. Lalu kemudian yang kalau tidak dikelola dengan baik lagi, keraguan pada proses, dan yang paling buruk adalah keraguan pada hasil pemilu. Nah, ini di tengah kompetisi yang sangat kompetitif, yang kemudian partainya juga bertambah, makin sulit untuk tentu memperoleh kursi di DPR, hal-hal yang sifatnya mungkin sepele, sangat bisa kemudian dipolitisasi menjadi hal-hal yang bisa berdampak, berpengaruh terhadap kepercayaan pada penyelenggara, proses, ataupun hasil pemilu itu sendiri. Dan pengalaman kita di beberapa pemilu terakhir, terutama di 2 pemilu terakhir, ternyata cukup banyak hal-hal teknis yang kemudian mengarah kepada sesuatu yang dipolitisasi atau tereskalasi menjadi sesuatu yang dikait-kaitkan dengan kompetisi politik yang sedang berlangsung. Ya, berarti sebetulnya hal tersebut memang kalau dipelajari ya dari beberapa pemilu-pemilu sebelumnya, karena kita punya pengalaman di mana ada Bawaslu dan KPU, ini sebetulnya sudah bisa terpetakan dan harusnya dari pemilu satu ke pemilu yang lain semakin baik dong Bu Titi untuk menanggulanginya. Iya, betul, meskipun setiap pemilu tentu punya tantangannya sendiri. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Puadi ya, ketika pondasi dasarnya itu tidak berubah, yaitu undang-undang pemilu, maka ada 2 kemungkinan, Mas Berry. Orang yang tidak puas atau pihak yang tidak puas dengan konstruksi hukum yang ada hari ini, dia akan berupaya melalui 2 cara. Satu, dia akan berusaha untuk melakukan perubahan dengan pergi ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan regulasi yang dianggap berkeadilan. Nah, itu juga diambil langkah itu oleh Perludem contohnya. Misalnya saja untuk pemilu 2024 dan Pilkada 2024, ada 2 permohonan yang kami ajukan dan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pertama, tentang penyelesaian perselisihan hasil Pilkada yang tetap ditangani oleh Mahkamah Konstitusi dalam rangka menjawab kebuntuan ketika Badan Peradilan Khusus yang diperintahkan oleh Undang-Undang Pilkada tidak kunjung terbentuk. Jadi Mahkamah memberikan solusi. Lalu yang kedua soal penataan daerah pemilihan. Ini putusan yang sangat baru sekali. Jadi ketika kita melihat kok undang-undang pemilunya tidak tepat mengatur soal dapil, maka dilakukanlah permohonan untuk mengkoreksi. Dan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga untuk daerah pemilihan pemilu 2024 tidak lagi menjadi lampiran dari undang-undang seperti pemilu dari 2009, 2014, dan 2019. Melainkan harus ditata ulang oleh ditata ulang oleh KPU. Jadi kalau KPU di dalam menata ulang daerah pemilihan, misal
dianggap tidak dilakukan terbuka, tidak dilakukan sesuai prinsip-prinsip yang diatur oleh Undang-Undang Pemilu, condong kepada kepentingan salah satu partai tertentu, ini bisa kemudian tadi yang kita sebut tereskalasi menjadi kontroversi, spekulasi, dan dugaan-dugaan bahwa ada keberpihakan. Nah, itu yang pertama dari sisi misalnya upaya mengkoreksi regulasi yang ada, dan ini saya perkirakan akan terus berlanjut sampai mendekati pemilu. Nah, tantangannya Mas Berry, kalau misalnya putusan MK itu sangat mepet dengan hari pemungutan suara, tentu akan melahirkan beban teknis baru begitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dorongan untuk perubahan, melakukan progresivitas pengaturan, kalau tidak di Mahkamah Konstitusi, akan diandalkan sepenuhnya pada KPU dan juga Bawaslu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau KPU misal dianggap tidak mampu mewadahi upaya untuk melakukan perubahan, upaya untuk melakukan terobosan. Nah, dia bisa menimbulkan kecurigaan. Kok KPU Bawaslu tidak mau sih membuat pengaturan yang lebih baik begitu ya? Atau kemudian kok aturannya dianggap misalnya tidak berkontribusi pada keadilan kompetisi. Nah, ini kalau tidak dikelola baik, seperti pesan Pak Jokowi, bisa teramplifikasi menjadi dugaan-dugaan yang membuat keraguan terhadap proses pemilu tersebut. Mestinya kita bisa lebih baik, meskipun tantangannya juga tidak lebih ringan begitu ya. Karena apa yang menjadi problem di 2019 seperti tadi disampaikan oleh Pak Puadi sangat mungkin akan terulang kembali, atau mungkin kemudian tereskalasi menjadi sesuatu yang lebih menantang kalau kita tidak mampu mengantisipasinya sejak sekarang. Ya, Bu Titi dan juga Pak Puadi, sebetulnya kami juga coba menghadirkan perwakilan dari pemerintah ya, dalam hal ini Menko Polhukam, Profesor Dr. Mahfud MD, tapi sampai hari terakhir kami belum mendapatkan konfirmasi apakah beliau, Pak Mahfud, bisa hadir dalam diskusi kita di pagi hari ini atau tidak. Tapi saya akan lanjutkan ke Pak Puadi. Sebetulnya Pak, tantangannya atau hambatan apa yang sudah mulai dirasakan oleh Bawaslu Pak saat ini Pak untuk mengawal pelaksanaan pemilu 2024 Pak? Baik, ada beberapa hal yang kemudian menjadi satu tantangan ya, menjadi hal atas nama lembaga. Berbagai persoalan-persoalan yang kita temui bersama, potensi-potensi yang akan dihadapi Bawaslu terutama diantaranya. Pertama adalah kaitannya dengan fenomena black campaign, kemudian ada hoax, hate speech, rumor, kemudian juga ada kaitannya dengan isu SARA yang telah menjadi sisi gelap dari kehadiran media sosial dalam penyelenggaraan pemilu. Itu yang pertama. Kedua juga maraknya fenomena politik uang dan mahar dalam setiap kontestasi politik dengan modus atau juga pola yang semakin canggih ya. Kemudian yang ketiga adalah kaitannya dengan netralitas ASN yang kerap masih terjadi dalam setiap kontestasi politik. Kemudian juga ketidakjelasan status tenaga honorer ini juga menjadi catatan kita, tantangan ke depan. Kemudian keempat, kaitannya dengan fenomena politik identitas ya, dengan populasi agama yang berujung pada tindakan intoleransi. Nah, ini juga keempat permasalahan ini akan menjadi ranjau politik ya, yang dapat merusak makna pemilu berintegritas dan tentunya juga mencederai demokrasi. Nah, untuk itu hingga saat ini ya, Bawaslu secara progresif telah melakukan berbagai upaya pencegahan dengan memberikan himbauan dan kesadaran politik kepada tentunya semua stakeholder pemilu untuk berkontestasi dengan mengedepankan prinsip-prinsip pemilu yang berintegritas. Pada saat yang sama juga Bawaslu tidak ragu-ragu untuk menindak terhadap berbagai bentuk penyimpangan bagi jalannya tahapan pemilu yang saat ini sudah pada tahapan pencalonan anggota DPD. Nah, berbagai kerawanan pemilu tersebut juga terpotret dalam kita kemarin sudah melaksanakan kegiatan melakukan indeks kerawanan pemilu yang telah dirilis ya oleh Bawaslu beberapa hari yang lalu.
Nah, ini juga bagi Bawaslu, IKP Pemilu dan pemilihan serentak 2024 merupakan instrumen yang tentunya digunakan untuk melakukan pemetaan adanya potensi kerawanan di 34 provinsi dan di 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Sehingga IKP juga menjadi basis untuk program pencegahan pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan. Kemudian juga selain itu juga IKP merupakan satu upaya Bawaslu dalam proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran, termasuk juga potensi polarisasi dan netralitas penyelenggaraan pemilu itu sendiri gitu. Sehingga ini ada beberapa hal yang tahapan yang sudah jalan dalam dugaan-dugaan pelanggaran administrasi selama proses pengawasan yang sudah kita lakukan, mulai dari tahapan pendaftaran, kemudian ada verifikasi administrasi, verifikasi faktual, sampai kemudian 14 Desember kemarin ada penetapan partai politik menjadi peserta pemilu. Dan itu langkah-langkah itu sudah dilakukan oleh Bawaslu, dan Bawaslu berkomitmen agar penyelenggaraan pemilu ke depan ini berjalan dengan lancar sesuai dengan tahapan yang dilakukan, sesuai dengan koridor dan tahapannya yang berlaku pada saat ini. Oke, kita ke penelpon dulu ya, Bu Titi dan juga Pak Puadi. Ada penelpon pertama, Pak Sunarno di Cikarang. Halo Pak Sunarno, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Berry, silakan Pak. Bu Titi dan Pak Puadi dari Bawaslu. Sebagai dari Bawaslu, baik. Saya berharap banget Bawaslu kali ini jauh lebih baik dari Bawaslu pemilu yang sebelumnya ya. Ada dua hal. Yang pertama, kenapa saya bicara seperti itu? Indikasi-indikasi untuk tidak fairnya itu sudah terlihat gitu ya. Yang pertama, dengan saya sebut saja, saya open saja karena saya tidak punya tendensi kemana-mana ya. Contoh kasus Pak Anies aja sudah heboh di mana-mana gitu ya. Yang mana ini Pak? Soal yang mananya? Pak Anies yang jalan-jalan kemana-mana gitu ya. Dianggap kampanye atau tidak gitu? Dianggap kampanye atau tidak. Padahal jauh sebelumnya, saya ini tinggal di Cikarang Mas Berry. Saya ngelihat baliho gede-gede banget itu ketua parpol itu kampanye atau bukan, nggak tahu kita. Di situ tertulis untuk 2024 itu aja sudah ada statement-statement seperti itu, baliho besar-besar gitu ya. Nah, tapi juga selain Pak Anies kan ada yang lain juga gitu sama. Nah, ini Bawaslu itu walaupun mungkin karena ini sudah masuk ke fasenya ya, harus segera memberi statement secepat mungkin statementnya itu. Ini kampanye terselubung atau bukan gitu. Jadi jangan hal semacam ini tuh dipolitisasi oleh orang-orang yang memang punya kepentingan yang tidak baik gitu ya. Kan masyarakat ingin netral-netral aja. Saya kira seluruh masyarakat di Indonesia tuh inginnya semuanya berjalan secara netral, secara baik gitu ya. Kira-kira gitu. Yang kedua, saya ngalamin menjadi ketua KPPS yang banyak memakan korban pemilunya. Jadi waktu itu saya sampai selesai jam 2 pagi membawa kotak surat itu ke desa. Sangat tidak siap di level desa itu. Semua dari TPS masuk ke desa tidak diatur kotaknya di mana, bahkan perubahan hasil hitungan itu dirubah secara terbuka di lantai, di desa, di lantai dirubah sendiri. Nah, ini kan membuat kita tidak percaya terhadap hasilnya gitu ya. Itu baru di tingkat desa. Nanti pindah ke tingkat kecamatan, pindah ke kabupaten gitu. Sudah siapkah masalah teknis seperti ini nih Bawaslu untuk memberikan respon cepat gitu ya, jika ada hal-hal yang terjadi kecurangan, membuat orang tuh tidak percaya dengan hasil. Karena kalau tidak percaya dengan hasil Mas Berry, masalahnya itu 5 tahun ke depan
Kalau sudah terbelah rakyatnya dan tidak percaya dan tidak yakin ini presiden itu dipilihnya dengan jujur, tidak akan memberikan support yang sesungguh-sungguhnya kepada presiden terpilih gitu. Jadi tetap ada masyarakatnya itu terbelah gitu ya. Semua kebijakan pemerintah nanti berikutnya itu selalu dicurigai gitu. Nah ini yang penting. Jadi saya pikir ini persoalan teknis betul Bu Titi. Persoalan teknis itu persoalannya besar sekali. Jadi Bawaslu juga harus siap. Kita semua sebagai masyarakat harus aware gitu. Jangan lepas begitu aja. Agar kita bisa menghasilkan hasil pemilu yang terbaik. Itu aja Mas Beri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sunarno di Cikarang. Wah ini paham betul Pak Sunarno ya. Pendengar yang memang memahami betul situasi dan kondisi terkait dengan tahun politik, terutama menyambut 2024. Mungkin karena tadi pertanyaan awalnya ditujukan ke Pak Puadi bisa langsung menjawab. Nanti ditanggapi sekaligus oleh Bu Titi ya setelahnya. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Perlu diketahui bahwa tadi saya sampaikan Bawaslu tetap berkomitmen bahwa setiap tahapan penyelenggaraan itu harus berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Tentunya tidak terlepas dari prinsip-prinsip penyelenggaraan. Pasca partai politik ditetapkan sebagai peserta pemilu, sebagai satu langkah upaya yang dilakukan oleh penyelenggara, kebetulan saya mengundang KPU, kemudian DKPP, Kepolisian dan Kejaksaan untuk merumuskan ya secara normatif hal ihwal yang berkenaan dengan ini. Sejujurnya partai politik juga sudah banyak bertanya ini sudah boleh bersosialisasi atau belum gitu, sehingga nanti orang bisa memaknai pasca penetapan apakah ini dapat dikategorikan kampanye di luar jadwal atau kampanye di luar masa kampanye dan sebagainya. Minggu kemarin kita kumpulkan teman-teman, mengundang kepolisian, jaksa untuk merumuskan keputusan-keputusan bersama, langkah-langkah. Tetapi sebetulnya merujuk dari hal itu ketentuan-ketentuan di KPU itu di ketentuan pasal 25 PKPU 33 ya 2018, perubahan kedua atas PKPU 23 2018 tentang kampanye pemilu hingga saat ini masih berlaku sebetulnya. Sebagai pertama, kaitannya dengan partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu dilarang kampanye sebelum dimulai masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 dan ayat 2. Nah ini sekedar informasi saja ya Mas Beri, bahwa kita ini mengenal dua pintu nih, ada pintu temuan dan pintu laporan. Temuan adalah pengawasan aktif pengawas pemilu, kemudian laporan bagaimana masyarakat melaporkan adanya dugaan pelanggaran. Terkait yang disampaikan oleh Pak Sunarno tadi, memang sudah ada laporan di Bawaslu terkait kaitannya dengan apa sapari atau dan sebagainya ya. Namun bahkan itu sudah 2 kali dilaporkan. Nah, ketika laporan itu siapapun yang melaporkan ke Bawaslu, Bawaslu pasti akan menerima. Namun setelah menerima kita lihat dulu, kita lakukan kajian awal, memenuhi ketersyaratan formil dan material tidak gitu. Nah, kalaupun memang nanti formilnya memenuhi kemudian materinya tidak, kita juga tidak bisa memaksakan secara material karena kita melihat sudah ada penetapan pasangan calon belum dan sebagainya. Jadi banyak memenuhi unsur atau tidak gitu. Nah, artinya sebagai langkah-langkah tersebut untuk mengantisipasi tersebut, Bawaslu berkomitmen untuk melakukan proses apa yang disebut pencegahan gitu. Dan juga berbagai hal yang kemudian kita melakukan himbauan. Hingga saat itu yang kita progresif ya, telah melakukan berbagai upaya pencegahan dengan memberikan himbauan yang tadi saya sampaikan berupa kesadaran politik kepada semua stakeholder pemilu untuk berkontestasi dengan mengedepankan prinsip-prinsip pemilu. Dan kita sampaikan juga aspek kesetaraan yang terpenting gitu loh.
sehingga hal-hal yang menjadi satu komitmen bersama kita sampaikan juga dalam himbauan tersebut agar pada saatnya bahwa Bawaslu tidak ragu-ragu untuk menindak terhadap berbagai penyimpangan, dan bahkan di masa ya kegiatan-kegiatan tahapan pada saat pendaftaran partai politik pun kita, ini sekedar informasi saja ya, ada 80 temuan dan 20 laporan kita. Artinya Bawaslu ini bekerja turun. Nah, ini 18 laporan terkait dengan pendaftaran partai politik diperiksa oleh Bawaslu, itu ada 17 laporan oleh Panwas dan juga ada 1 oleh Panwaslu Aceh. Itu yang pertama. Kedua, sebanyak 75 temuan yang merupakan dugaan pelanggaran administrasi terkait verifikasi administrasi oleh KPU, yaitu kasus video call. Ini luar biasa ini. Apa yang kita artinya ketika proses pengawasan itu dilakukan, menemukan adanya dugaan pelanggaran, kita proses. Inilah merupakan temuan dari Bawaslu itu sendiri gitu. Kemudian juga ada sebanyak 1 temuan ya terkait dengan pelanggaran administrasi pada tahapan verifikasi administrasi di Jawa Timur. Ada juga 5 temuan yang dilakukan di Provinsi Sulbar, Kalsel, Sumbar, dan Sulsel, dan 1 laporan terkait dengan verifikasi faktual. Nah, hal-hal demikian ini dari kemarin itu kita sudah melakukan hal tersebut. Jadi tidak ada potensi-potensi adanya dugaan pelanggaran dengan proses kita melakukan apa yang disebut himbauan ya. Demikian juga tidak hanya dugaan pelanggaran administrasi, termasuk juga sengketa proses pemilu. Ada 8 permohonan yang telah diajukan ke Bawaslu, termasuk ya terakhir permohonan dari Partai Umat ya. Pasca kemarin ada 8 parpol yang kemudian ditetapkan, ada 1 parpol yang melakukan upaya hukum ke Bawaslu. Jadi kaitannya dengan penegasan pertanyaan oleh Pak Sunarno bahwa potensi-potensi itu ada, tapi ketika itu masuk dalam pintu laporan, maka kita akan proses, kita lakukan kajian. Cuma kan kita mekanisme ini harus diatur dengan norma perbuatan yang ada di undang-undang. Jadi kita nggak bisa keluar dari koridor undang-undang untuk memaksakan bahwa ini harus kena dan sebagainya gitu. Namun dengan sebuah himbauan, kemudian lakukan pencegahan, paling tidak untuk memberikan suasana yang menyejukkan agar ya kalau bahasanya agar lebih bersabar lah. Karena Bawaslu tetap berkomitmen tidak ragu untuk menindak terhadap berbagai penyimpangan terhadap tahapan pemilu yang saat ini berjalan. Demikian Mas Berry. Oke, nanti saya ke Bu Titi. Pertanyaan saya adalah apakah sudah cukup imbauan-imbauan yang dilakukan oleh Bawaslu ini sehingga membuat tadi ya para calon kontestan di pemilu tahun 2024 ini untuk mematuhi aturan main yang ada? Atau kiranya kalau menurut Perludem Bu Titi ada hal-hal lain yang bisa dilakukan oleh Bawaslu ya? Atau kita balik lagi nih, tinggal melihat saja bagaimana kepatuhan dari mereka yang akan berkontestasi dalam pemilu di 2024 nanti Bu. Setelah yang satu ini ya, saya mau menyapa dulu, ada Pak Edi di Semarang. Baru setelah Pak Edi, saya berikan kesempatan ke Bu Titi. Halo Pak Edi. Siang Mas. Selamat pagi Pak, masih pagi nih, baru setengah 9. Oh pagi-pagi, mendung ini Semarang ini, mendung enggak? Oh mendung, oke silakan Pak. Ya, ini semoga saja kalau memang istilahnya identitas dari Bawaslu KPU ada ya penjelasan kurang lebih, jangan sampai istilah adu domba lah ya. Bahkan ini kalau memang belum waktunya kampanye dengan kampanye itu ya mudah-mudahan boyo. Tapi kan kenyataan kan berjalan begitu. Semoga saja Bawaslu, KPU, nah bahkan nanti ini kalau bisa KPU bikin buat bikin formulir siapapun yang mau jadi capres-wapres jangan korupsi, jangan mengkhianati negara. Sumpahnya apa? Mau tumbuh motor mabur, mau tumbuh gajah, monggo. Itu nanti begitu jadi dilampirkan di foto.
ya capres cawapres di bawahnya. Jadi masuk kantor ingat, oh kemarin saya janjinya apa, ya tinggal mulu-mulu seperti ini kan teriak-teriak mulu-mulu Pak Surya Paloh itu, waduh. Ini gila. usulan dari Bapak ya. Jadi Yo, makasih. Bawaslu dan KPU bisa membuat sesuatu agar para peserta pemilu ini berkomitmen terhadap apa yang sudah dijanjikan ya. Oke. Jadi sederhananya fakta integritas ini mungkin ya maksudnya dari Pak Edi di Semarang, sebuah usulan. Silakan Bu Titi tadi Bu, menanggapi pertanyaan saya dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Puadi, apakah sudah cukup apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang ada saat ini, atau ada hal lain yang kiranya bisa dilakukan supaya tadi bisa sesuai dengan harapan dari masyarakat. Salah satunya Pak Sunarno tadi di Cikarang yang juga sempat mengeluhkan ketika dia menjadi ketua KPPS adanya dugaan bentuk kecurangan dan bagaimana ketika itu banyak petugas yang wafat ya. Silakan Bu Titi. Ya, pertama Mas Berry, Pak Puadi, kalau kita boleh evaluasi perjalanan penyelenggara pemilu sejauh ini ya. Mereka dilantik 12 April 2022 dan sekarang kita sudah menjelang penghujung tahun 2022, tidak terasa begitu. Kita melihat KPU ini seolah terengah-engah ya di dalam merespon dinamika 2024. Padahal mereka punya insentif yang sangat kuat, yaitu undang-undang pemilunya tidak diubah. Sehingga mestinya sejak awal berbagai regulasi yang diperlukan itu bisa diantisipasi lebih dini. Tetapi kan ternyata dinamikanya luar biasa. Menentukan masa kampanye saja itu harus ketua DPR turun tangan begitu ya. Pengumumannya harus di DPR. Itu baru pertama kali tuh di dalam sejarah pemilu kita. Biasanya semua selesai oleh KPU saja. Nah sekarang itu tarik-menariknya sangat lama sekali. Ketika masa kampanye diputuskan hanya berlangsung 75 hari, kalau boleh kita telusuri di dalam sejarah pencarian berita, itu masyarakat sipil sudah mengingatkan. Salah satu potensi yang akan bisa muncul adalah kampanye di luar jadwal, atau kemudian tindakan-tindakan menyerupai aktivitas kampanye elektoral di masa di mana kampanye belum berlangsung, apalagi kemudian ketika calon belum ada. Nah, oleh karena itu, supaya tidak ada kecurigaan, lalu kemudian spekulasi, misalnya ada yang lebih dulu, ada yang lebih lambat, KPU perlu mengatur batasan-batasan apa yang boleh, batasan-batasan apa yang tidak boleh. Tentu dengan tetap memperhatikan akses kepada kompetisi yang berkeadilan. Jadi dalam situasi hari ini sebenarnya bagi publik itu adalah kesetaraan perlakuan, termasuk juga aktivitas yang akuntabel. Karena begini, orang itu beraktivitas politik pasti ada dananya. Nah ini kan dana yang untuk merebut posisi publik. Nah itu KPU tuh perlu atur begitu. Kalau bagi kami sih bukan kemudian untuk melimitasi orang untuk mendapatkan kesetaraan berkompetisi begitu ya. Karena memang sosialisasi itu diperlukan. Contohnya sekarang nih Mas Berry, tanggal 14 Desember partai politik peserta pemilu sudah ada. Apa iya partainya akan diam-diam saja? Sementara masa kampanye baru 28 November 2023. Nah ini yang kemudian ruang ini perlu diberikan kepastian soal do's and don't-nya ya, tanpa kemudian membuat ruang gerak partai politik untuk memberikan edukasi kepada masyarakat menjadi terbatas. Nah ini satu, jadi memang terlihat sekali terengah-engahnya ya, atau bisa dikatakan ekspektasi kita soal gerak cepat itu tidak terrealisasi dari terutama pihak KPU. Yang kedua adalah kalau boleh memberikan catatan kepada Bawaslu. Nah ini kan kita tahu sama tahu ya, sekarang sedang ramai misalnya aduan soal dugaan manipulasi di dalam proses verifikasi partai politik. Kalau kita lihat tadi temuan ataupun laporan yang disampaikan oleh Pak Puadi itu lebih banyak mengarah kepada prosedural administratifnya. Itu penting begitu, soal misalnya rekaman video call. Beberapa teman di daerah sangat progresif dalam melakukan penanganan, sebut saja di Sulawesi Barat dan seterusnya ya, termasuk tadi juga di Aceh disebutkan soal upaya untuk menghalang-halangi partai lokal misalnya dan seterusnya. Ini sesuatu yang patut diapresiasi. Tetapi kita butuh lebih dari itu. Contoh, ketika misalnya banyak pengaduan kepada masyarakat sipil tentang jajaran KPU di daerah yang ditekan, lalu kemudian bahasa yang lebih eksplisit lagi diintimidasi dan seterusnya.
Mengapa kemudian aduan-aduan itu atau kemudian pengakuan-pengakuan itu tidak sampai kepada Bawaslu? Apakah misalnya karena ada ketidakpercayaan, keraguan bahwa Bawaslu akan memproses ini, sehingga cerita itu sampainya kepada media dan kepada masyarakat sipil? Ini juga perlu menjadi evaluasi bagi Bawaslu untuk kemudian betul-betul mengokohkan kehadiran mereka di dalam pemilu 2024. Apalagi kalau kita lihat dari 4 dimensi indeks kerawanan pemilu yang dirilis oleh Bawaslu baru-baru ini, dimensi penyelenggaraan itu paling rawan. Jadi dibandingkan 3 dimensi yang lain begitu ya, kontestasi, partisipasi dan seterusnya. Nah ini saya kira Bawaslu harus segera untuk mengevaluasi mengapa kemudian mereka seolah-olah tidak menjadi tempat untuk bercerita bagi orang-orang yang merasa melihat atau kemudian memperhatikan ada dugaan kecurangan di dalam proses verifikasi partai. Dan yang terakhir, tadi disampaikan misalnya ketika mengirim kotak ke tingkat desa itu tidak jelas itu prosedurnya, SOP-nya begitu, sehingga ada perubahan yang dilakukan di lantai. Nah perubahan itu Mas Berry, kalau pengalaman saya di 2019 ada yang memang bukan untuk dilakukan manipulasi, tapi karena mereka kebingungan menghitung di TPS, suaranya itu tidak balance, tidak seimbang antara pengguna hak pilih dengan suara sah tidak sah. Akhirnya mereka lakukan koreksi penghitungan itu di tingkat desa. Tapi kan itu salah. Harusnya revisi perubahan itu tidak kemudian dilakukan ketika menyerahkan. Jadi istilahnya ini proses yang belum tuntas di TPS, dituntaskan di tingkat desa. Harusnya itu dilakukan saat rekap di kecamatan. Jadi mereka tidak punya intensi untuk curang, tidak punya niat untuk curang. Tapi karena salah prosedur di tengah kompetisi yang terbelah, yang kompetitif, prasangka, dugaan kita kan lari kemana-mana ya. Bahwa itu perubahan hasil dilakukan untuk kepentingan salah satu pihak, apalagi ditambah dengan misalnya teori konspirasi ke kiri ke kanan begitu yang luar biasa. Nah ini makanya penting ke depan memperbaiki SOP, prosedur kerja petugas lapangan itu sangat mendesak bagi KPU, pelatihannya, penguatan kapasitasnya, dan juga termasuk memastikan bahwa misalnya pengawasan itu kita juga sebagai publik harus mengawal, karena itu kan suara kita ya. Kita ini cuman punya suara tuh satu gitu, satu untuk 5 posisi itu masing-masing berarti 5 suara begitu, hitungannya 1 person, 1 vote, 1 value. Kalau bukan kita yang menjaga, ya tentu saja sangat bisa terjadi distorsi gitu. Saya tidak bisa membayangkan ketika itu nanti terjadi di tahun 2024 karena pemilunya serentak, tentu akan ada kerja ekstra yang harus dilakukan oleh KPU dan Bawaslu. Saya berikan kesempatan Pak Puadi mungkin bisa menjawab tadi beberapa pertanyaan ataupun masukan yang disampaikan oleh pendengar maupun dari Bu Titi tadi. Pak Puadi, silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Masukan tersebut menjadi satu hal catatan evaluasi buat kita untuk lebih meningkatkan lagi ya, terhadap tugas dan kewenangan kita di jajarannya. Namun perlu disampaikan apa yang disampaikan Bu Titi tadi, memang kita harus bisa melihat dulu pada tahapan apa hal tersebut dilakukan. ANSI memang tidak hanya sekedar prosedur ya. Tadi sudah saya katakan bahwa memang kaitannya dengan batu uji, karena batu ujinya ini kan PKPU 4. Nah, kita Bawaslu melakukan pada proses di tahapan pengawasan, di tahapan pendaftaran kah, atau di tahapan verifikasi administrasi, verifikasi faktual sampai kemudian penetapan. Nah, hal-hal yang tadi saya sampaikan dari 80 temuan dan 20 laporan ya, sepanjang sebetulnya mungkin apa yang disampaikan Bu Titi tadi, bahwa barangkali mungkin ada hal yang masyarakat, pengaduan-pengaduan masyarakat disampaikan oleh Bawaslu. Bawaslu tinggal jelas nanti setelah kita melakukan satu kajian awal, melakukan pemeriksaan memenuhi persyaratan forum materi, kita harus dilihat, walaupun proses peristiwa hukum itu kita akan lihat jenis kelaminnya. Kalau hal tersebut dilakukan misalkan kaitannya dengan kode etik, kita bisa saja rekomendasi ke DKPP. Kalau misalkan dalam proses laporannya ya atau temuannya kemudian itu
mengarah kepada pelanggaran administrasi, kita akan proses. Ada nggak mekanisme, tata cara, prosedur yang tidak sesuai dengan PKPU 4 tersebut di tahapan verifikasi administrasi atau juga pada tahap verifikasi faktual misalkan. Kalau memang itu ada laporan, kita proses. Hanya saja memang bukannya kita menunggu-nunggu laporan dari hasil proses pengawasan tersebut. Secara prosedur itulah yang tadi saya sampaikan tadi, 80 temuan dan 20 laporan yang kemudian kita lakukan proses. Namun Bawaslu tetap lagi-lagi tetap berkomitmen apa yang kemudian menjadi dugaan-dugaan pelanggaran pada tahapan-tahapan yang kita dimaksud tersebut, kita akan melakukan proses sesuai sebagaimana diatur di norma perbuatan yang ada di Undang-Undang 7 tahun 2017, dan tetap kita berkomitmen karena memang tadi saya sampaikan batu ujinya adalah PKPU 4, maka kita tidak boleh keluar dari aturan-aturan main yang kesepakatan yang harus kita lakukan hal tersebut. Demikian. Oke, kita ke penelpon terakhir sebelum nanti saya juga ingin menyampaikan beberapa pertanyaan ya, karena kaitannya kita bahas tentang mewaspadai situasi politik pada 2023 menjelang pemilu 2024. Ini cuma hangat saja atau sudah panas membara nih di tahun 2023 nanti. Ada Pak Holid di Depok yang terakhir. Halo Pak Holid. Selamat pagi Mas Dery. Pak Holid dikecilin dulu volume radionya. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Titi Anggreni ya. Ya, dan Pak Puadi. Pak Puadi ya. Dari Bawaslu. Silakan Pak Holid. Ya. Pertama buat Bawaslu Pak. Pak Puadi, apa mungkin Pak misalnya sekarang partai banyak Pak ya. Kalau TPS-nya kecil tuh saksinya banyak sekali 20. Mungkin akan penuh dengan saksi-saksi itu ya. Dan saksi-saksi ini banyak kan dari partai nggak konsisten Pak. Kenapa saya bilang nggak konsisten? Kalau partai-partai kecil begitu udah setengah pemungutan ini saksinya udah pada pergi Pak. Itu kadang menjadi masalah juga di akhir perhitungan gitu loh. Itu nanti buat bahan-bahan partai-partai kecil ribut gitu loh. Dan kita memang sering ribut ya. Bu Titi juga di dalamnya di situ ya Bu. Harusnya ada aturan tuh berapa sih minimal partai gitu loh. Misalnya cukup 4 gitu loh, disertai panwas dan lain-lain gitu loh. Udah. Apa pembatasan jumlah partai gitu maksudnya Pak Walid? Enggak, ininya pengawasnya Pak. Oh, ini kan pengawas selalu nanti partai katanya pengawasnya ini padahal pengawasnya juga nggak saksi ya, sampai nggak tuntas gitu loh. Jadi kasihan penyelenggaranya juga. Yang kedua gini. Ini kan kita udah sepakat pemilihan ini kan bukan pemilihan pileknya dulu, tapi presidennya dulu. Harusnya begitu menang pemilu, kalau perlu 5 tahun yang akan datang dia udah kampanye nih, saya buat presiden yang 2029 itu nanti di 2024. Loh iya, kita nggak usah terlalu khawatir mau orang mau kampanye mau apa, kan masyarakat nanti yang memilih. Kalau mau dibalik lagi pilkadanya dulu baru konsisten, jadi nggak ada orang colong-colongan kayak sekarang itu loh. Oke. Iya, yang dikit lagi. Dan ini apa Pak? Kita nih sebenarnya negara ini mau jadi apa ya? Tiap mau pemilu, mau ini aturan dan apa-apa diganti lagi. Kalau perlu, Bu Titi coba dirumuskan Bu Titi. Gimana partai itu biar makin tahun itu makin mengecil gitu loh Bu. Mungkin tahu. Artinya gini Mas Beri, tahun ini nih 20%, tahun pemilu berikutnya 25, 30, 35, 40. Sampai 50-50 biar depan nggak masalah Pak. Itu kan kesepakatan para politisi di DPR juga Pak. Iya, sekarang maksudnya biar nanti depan misalnya merah sama hitam sama merah gitu. Iya, iya. Jadi di situ nanti pemerintah kan berjalan gitu loh. Lu jeleknya di sini lah. Kalau kayak ini juga harus disebutin. Terima kasih. Terima kasih Pak Holid di Depok. Mungkin sudah jenuh dan bosan juga ya, terlalu banyak partai politik. Padahal nafas atau nuansanya agak mirip-mirip satu dengan yang lain. Silakan. Mungkin tadi Pak Holid yang menyampaikan di awal mengenai tujuannya untuk Pak Puadi. Tapi saya ingin memulai mungkin dari Bu Titi terlebih dahulu ya untuk bisa menanggapi. Silakan, karena tadi terakhir Pak Puadi yang menanggapi. Silakan Bu Titi. Iya, betul. Ini memang menjadi tantangan tersendiri ya soal kemudahan di dalam menggunakan hak pilih.
Karena tadi kita sudah bahas di awal ya, Mas Berry ya. Ini pemilu serentak 1 hari terbesar di dunia. Besarnya sih bisa jadi itu sudah ada tantangan tersendiri ya. Logistik surat suaranya saja sampai 1 miliar lebih nih nanti untuk 2024. Karena 5 surat suara itu kan dengan 204 juta pemilih, sebut saja begitu. Kalau dikali 5 kan sudah 1 miliar. Belum lagi ditambah cadangan surat suara 2%. Nah, itu yang kemudian dari situ saja, makanya dari pemilu ke pemilu, ada salah satu kawan saya yang mengatakan, dia ahli pemilu global ya. Kalau Indonesia itu pemilunya masih seperti ini, tidak akan pernah itu tidak terjadi surat suara tertukar, kata dia. Nah, karena konsekuensi dari beban ya, dan juga kerumitan serta kompleksitas itu. Ditambah lagi kemudian dengan sistemnya yang rumit, begitu harus diakui. Sistemnya itu rumit, proporsional terbuka itu bukan mudah. Karena misal petugas di TPS itu tidak hanya harus mencatat surat suara partai politik, suara dari yang diperoleh partai politik, tetapi semua kandidat itu suaranya harus dicatat. Jadi kalau di suatu daerah pemilihan ada 100 lebih kandidat, atau kemudian seperti saya dapil Banten 3 di Tangerang Raya, itu saya hitung-hitung Mas Berry ada 400-an kandidat. Nah, dari mulai DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, ditambah lagi DPD. Itu suaranya itu harus dihitung semua oleh petugas. Selain itu, dia juga harus memberikan salinan surat suara kepada semua partai politik yang punya saksi di TPS. Jadi beban itu yang sebenarnya berat. Kalau menghitungnya relatif tidak terlalu membebani, walaupun juga berat ya. Tetapi ketika menyalin hasil di dalam formulir salinan, itu yang makan waktu sampai jam 2 dini hari, bahkan di tempat saya itu sampai jam 4 dini hari. Jadi mereka ini bekerja konstan antara 24 jam sampai 72 jam, tidak istirahat. Nah, itu yang menimbulkan kelelahan. Salah satu usulannya adalah untuk mempermudah itu dengan penggunaan teknologi di dalam rekapitulasi suara dan penghitungan suara di TPS. Jadi penyalinannya itu jangan lagi manual begitu ya, tetapi sudah bisa dibantu teknologi. Tapi saya pesimis nih 2024, karena sampai hari ini saja misalnya belum terdengar ya solusi-solusi yang menggunakan teknologi untuk TPS. Sementara teknologi tidak boleh digunakan tergesa-gesa. Kita harus belajar dari Sipol. Sipol itu kan menimbulkan keraguan hari ini. Karena mengapa misalnya data yang ada di dalamnya, meskipun selalu berdalih itu alat bantu, tetapi dia tidak diaudit secara terbuka, itu bisa menimbulkan kecurigaan terhadap ada masalah terkait dengan input data, apalagi dia menjadi basis pengambilan keputusan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua soal penyederhanaan partai. Saya kira memang ini yang harus kita dorong melalui pembuat kebijakan di parlemen dan pemerintah kita, meskipun sayangnya untuk 2024 itu tidak dilakukan perubahan undang-undang ya. Kalau dalam pandangan saya sih Mas Berry, partainya tidak apa-apa banyak, asal sistemnya sederhana. Nah, jadi harus ada misalnya memang trade off. Jadi kalau kita mau misalnya alternatif politik beragam, maka cara pemilihannya jangan yang rumit. Karena kalau banyak otomatis itu akan jadi rumit kalau dikombinasikan dengan sistem yang juga pelik. Ini terjadi di 2019, dari total pengguna hak pilih itu ada 17.500.000 lebih suara dari pemilu DPR itu tidak sah. Artinya apa Mas Berry? Itu kebingungan dalam menggunakan hak pilih. Di DPD itu ada 29 juta, setara dengan 19%. Nah, jadi ini bukan hanya dorongan oleh saya Pak Khalid, mari kita dorong bersama melalui orang-orang yang kita pilih nanti ya. Mereka punya tawaran apa untuk menyederhanakan pemilu ini? Saya kira El Sinta sudah sangat luar biasa ya. Tetapi di dalam jangka terdekat untuk 2024, tantangan terbesar menurut saya adalah bagaimana kita mengedukasi pemilih supaya yang berbondong-bondong 81% ke TPS pada 2019 itu bukan hanya datang, tapi paham betul cara menggunakan hak pilih secara benar. Nah, jangan sampai 17.500.000 suara DPR itu tidak bisa dihitung karena salah mencoblos, setara dengan 11,12%. Bayangkan tuh 11,12% kalau didapat oleh partai non-parlemen itu bisa lolos ambang batas parlemen loh Mas Berry ke DPR. Nah, itu tantangan terbesar, tantangan teknis. Tadi kan sebenarnya teknis ya.
cara memilih yang benar. Tetapi dia bisa merembet kemana-mana, misalnya keraguan soal legitimasi, soal misal selalu narasi, kan yang menang golput tuh, ngalahin partai, jadi pemenang keempat pemilu, begitu. Narasinya kan sering begitu. Ya, oke. Silakan Pak Puadi bisa menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Khalid ya, terutama poin tadi soal saksi-saksi partai politik ini sebetulnya mungkin ranah KPU, tapi bagaimana Bawaslu melihat persoalan ini, Pak? Silakan. Ya, pertama kalau kita memang Bawaslu tetap sebagai regulator ya, pelaksana undang-undang, dan juga memastikan dalam proses sampai tahapan nanti pemungutan atau penghitungan suara tetap konsisten menjalankan tugas sesuai dengan prinsip-prinsip. Karena memang di dalam TPS itu sendiri, saksi parpol itu kan prosesnya ini kadang ada beberapa saksi parpol yang dikirim oleh KPU untuk dilakukan di Bawaslu untuk melakukan BIMTEK, kadang tidak semua hadir gitu. Ini kan harus melakukan pemahaman persepsi juga, ditunggu-tunggu ada yang hadir ada yang tidak. Karena memang di TPS itu pengawas TPS pun hanya satu, kecuali KPPS agak lebih banyak dari pengawas TPS. Kemudian juga saksi parpol juga hanya satu, kecuali pemantau di luar. Nah, hal-hal tersebut paling tidak memang ini perlu adanya satu sosialisasi ya, agar pemahaman persepsi antara ada saksi parpol, kemudian di dalamnya ada KPPS, ada pengawas TPS ini harus sesuai dengan job desk-nya masing-masing gitu loh. Nah, untuk itu saya jadi teringat ini dengan arahan Pak Presiden pada saat konsolidasi nasional, bagaimana penyelenggara pemilu pertama untuk melakukan adanya memetakan ya segera terkait dengan potensi permasalahan dan berbagai kemungkinan terjadi pelanggaran, baik mulai tahapan awal sampai nanti pas pemungutan dan penghitungan suara. Kemudian juga kaitannya dengan fokus pada upaya-upaya pencegahan. Jadi jangan sampai, mungkin pesan Pak Presiden, jangan sampai hanya bekerja terjadi pelanggaran secara pasif ya, menunggu adanya aduan. Nah, kemudian juga bekerja secara cepat, responsif, dan selalu berada dalam koridor hukum. Nah, kemudian itu respon dan selesainya pada pengaduan dengan cepat, tindakan yang diselesaikan dengan pelanggaran tentunya dilakukan dengan tegas, berpegang teguh pada prinsip integritas, adil, dan tentunya ya tidak memihak. Ya. Nah, kemudian juga penambahan berkaitan dengan pelibatan kaitannya dengan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Ini proses ini harus digencarkan pada politik. Ya. Pak Khalid dan kawan-kawan serta pendengar punya kewajiban juga ya untuk bisa mengawasi apa yang berjalan di TPS, karena kita lah yang melakukan pemilihan, kita yang mencoblos dan lain sebagainya, kita juga wajib untuk mengawasi hal itu. Dua pertanyaan penutup, satu pertanyaan sebetulnya, tapi untuk masing-masing narasumber, bagaimana proyeksi di tahun 2023 nanti, tahun politik, outlook Indonesia di tahun politik, seperti apa? Dari Pak Puadi, nanti baru terakhir ke Bu Titi. Silakan Pak. Ya, tentunya kita harus tetap ya melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya dengan menggencarkan pendidikan politik, ya, kemudian literasi dan partisipasi masyarakat. Ini yang penting sekali untuk menjaga pemilu yang berintegritas dan berkualitas ya. Karena kata kuncinya ini berintegritas dan berkualitas ini adalah memunculkan output hasil para pemimpin-pemimpin yang tentunya yang sangat kita harapkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang kita banggakan ini. Ya, kalau proyeksi kerja dari Bawaslu Pak di 2023 nanti akan bagaimana? Ya, kita tetap ya proyeksi kerja kita kan harus sesuai dengan tugas dan kewenangan kita ya. Proyeksinya adalah tetap kita melakukan proses pencegahan ya. Kemudian dalam proses pencegahan diduga adanya dugaan pelanggaran, kita berkomitmen untuk bertindak ya, menindak sesuai dengan apa yang dilakukan, baik itu masuk dalam pintu laporan maupun masuk dalam pintu temuan Bawaslu itu sendiri. Ya. Baik Pak Puadi, terima kasih. Bu Titi,
proyeksi dari Perludem di 2023, outlook untuk Indonesia di 2023 tahun politik bagaimana, Bu Titi? 2023 akan sangat ramai ya, akan tensinya akan sangat tinggi karena sebenarnya ini kan tahun menuju 2024, tetapi 2024-nya itu di awal 14 Februari. Jadi sebagian besar dari 2024 yang Februari itu ditentukan di 2023. Jadi ini tahun pertarungan dan juga pertaruhan di antara para kontestan karena pencalonan untuk pemilu legislatif, pemilu presiden ada di 2023. Untuk pemilu legislatif April akan dimulai pencalonan, sementara pencapresan akan dimulai di bulan Oktober. Dan calon itu baru akan definitif di November 2023. Artinya 2024 sebagai sebuah pertarungan satu untuk menuju calon definitif. Disinilah kemudian kita akan banyak disajikan oleh survei elektabilitas ya, untuk mempengaruhi misalnya impresi publik dan terutama untuk mendapatkan tiket pencalonan. Termasuk juga dinamika di partai politik kita, Mas Berry. Siapa yang akan mendapatkan tiket dari partai itu akan ditentukan tahun ini dan pasti itu akan riuh rendah, gagap gempita begitu. Nah ini yang pertama, yang kedua pertarungan menuju kemenangan. Karena kampanye dimulai di tahun ini dan itu juga pasti akan sangat ramai sekali. Dan berikut ini pertaruhan bagi siapa? Bagi penyelenggara pemilu, terutama untuk menjaga kepercayaan terhadap lembaga ini. Di awal saja ini kita sudah kena badai begitu ya. Beberapa kasus misalnya sekarang dihadapi oleh penyelenggara pemilu kita. Kalau penyelenggara pemilu kita tidak berbenah, misalnya sekarang ada beberapa laporan di DKPP dan publik melihat kok DKPP-nya misalnya kinerjanya kurang memuaskan. Lalu kemudian upaya mengungkap ini tidak bisa maksimal, maka kita akan dibayang-bayangi sampai 2024 itu dengan keraguan terhadap kredibilitas penyelenggara pemilu kita. Itu bahaya sekali loh. Nah, oleh karena itu maka jadikan tahun 2023 sebagai tahun pertarungan dan juga pertaruhan betul-betul untuk mewujudkan pemilu yang kredibel dan berintegritas, karena ini bukan hanya untuk kita, tapi untuk Indonesia di mata di dalam negeri dan juga untuk posisi Indonesia dalam praktik demokrasi global. Baik Bu Titi dan juga Pak Puadi, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih sudah bersama Elsinta di Outlook Indonesia Cemerlang 2023. Selamat pagi semuanya, salam sehat selalu. Terima kasih Mas Berry, Pak Puadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar, anggota Bawaslu, Puadi SPDMM, dan anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini SHMH. Nantikan terus bagaimana Outlook Indonesia Cemerlang 2023 dengan topik-topik lainnya. Saya Berry Hamzah, sampai jumpa. Outlook Indonesia 2023.